Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 1. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Sekarang Bapak sudah ada di studio 19. Gimana barusan? Masih capek? Boleh istirahat dulu lah ya. Kalau mau olahraga dulu. Kalau aja kita ya, gitu kan. Karena memang seperti yang dikemukakan, belajar itu perlu kenyamanan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah bisa dimulai. Ini yang terdaftar di sini. Sudah ada partisipan 170 orang siswa dari 240-an. Tidak lupa Bapak mengingatkan agar kalian senantiasa absen. Sampai nanti ikutan Zoom tapi absennya tidak ada. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak kemukakan. Baik, sebelum kita belajar kimia, tentu saja kita berdoa dulu. Pelajaran ini mulai dengan mengucapkan basmalah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom berdasarkan Nispor. Namun sebelumnya, saya mengingatkan dulu bahwa ada beberapa teori Nispor yang harus kalian ingat. Paling tidak ada 3 poin penting dari teori atom Nispor. Yang pertama ini, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi di dalam inti atom. Jadi ini postulat pertama atau teori pertama ini masih sama dengan teori Rutherford. Jadi teori Rutherford masih digunakan. Di dalam Nispor ini poin kedua ini yang membedakan dengan teori atom Rutherford. Itu elektron mengelilingi atom itu berada pada lintasan stasiun yang disebut dengan orbitnya atau kulit atom. Nah, kemudian teori yang ketiga dari Nispor ini dikatakan bahwa elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan cara untuk memancarkan. Nah, ini cukup. Ya. Jadi di sini kalian lihat bahwa inti atom itu kan kita tahu bahwa partikel subatom itu ada tiga. Yang pertama, tolong di unmute ya, tolong di unmute. Baik. Yang pertama ada apa? Materi subatom. Ada proton. Proton ini bermuatan positif. Kemudian ada neutron. Ada neutron. Neutron bermuatan tidak? Tidak. Dan yang ketiga ada. Jadi begini model atom Nispor itu. Inti atom itu nanti terbentuk dari proton dan Neutron. Ini perlu kalian pahami ya. Nah, nanti untuk membedakan, untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ion begitu kan ya. Nah, sini kan di dalam inti atom itu ada proton dan ada neutron. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom. Gitu ya. Jadi di kulit pertama itu nanti ada 8 elektron, kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, kulit ketiga ada 18 elektron. Mengapa seperti itu nanti kita bahas. Yang paling penting kalian tahu dulu bahwa atom itu terdiri dari inti dan elektron mengelilingi seputar inti. Inti atom nanti ada proton dan neutron. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kemarin, ini mungkin kemarin dibahas ya, nomor ini sebetulnya pertemuan kemarin tapi saya tunjukkan. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom. Nah, jumlah proton dalam inti atom inilah yang sangat menentukan suatu atom itu, khasnya itu ya. Nah, ini simbolnya Z. Kemudian untuk yang berikutnya ini nomor massa.
nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam atom. Karena masih ada banyak kesimpulan ada banyak kekeliruan atau kekurang pahaman kalian ya. Nah, ini kalau seandainya simbol atom itu X, kemudian nomor atom itu simbolnya Z, nomor massanya simbolnya A, ini seperti ini. Nah, kemarin waktu latihan kemarin masih banyak yang kebingungan ya. Ini Z ini menunjukkan jumlah proton. Jadi Z itu bisa diganti dengan proton. Sementara yang nomor massa itu merupakan penjumlahan proton dan neutron di peta. Jadi A itu sama dengan ya. Nanti kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah neutronnya, kalau ingin mengetahui jumlah neutron, tentu saja ini tinggal dikurang. Ini tinggal diisi saja. Ya, ini protonnya, Z ini menunjukkan proton, sementara nomor massa itu menunjukkan proton ditambah neutron. Jadi kalau kita ingin tahu berapa jumlah neutronnya, tinggal dikurangi. Yang atas dikurangi yang bawah ya. Ya betul, pintar ya. Ini jadi ini tinggal ini aja. Ini tinggal dikurangi. Kan kalau ini dikurangi kan jadi habis kan. Baik ya. Jadi itu hanya untuk mengingatkan saja saya ya. Nah, ini poin penting juga di sini. Dalam atom netral itu jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Ya, jadi atomnya itu belum mengion. Tetapi kalau atomnya itu sudah berbentuk ion, nanti ion itu ada dua kan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, ini jumlah elektronnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah protonnya. Ya. Itu artinya apa? Artinya atom ini sudah melepaskan beberapa elektronnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, yang bisa keluar dan masuk itu hanyalah elektron. Sementara proton dan neutron itu tetap aja di tengah gitu kan ya. Karena itu diikat oleh namanya ikatan energi ikat, namanya energi inti. Energi ikat inti ya. Nah, ini kuat sekali. Jadi untuk proton itu tidak mungkin lepas keluar. Yang memungkinkan bisa lepas keluar itu adalah elektron. Demikian juga nanti kalau kita bahas tentang ikatan kimia, nanti yang menentukan suatu atom dengan atom lain mengikat itu adalah elektronnya ini. Ya. Jadi itu yang perlu Bapak ingat. Makanya Bapak tunjukkan ini. Karena biar kalian ingat, oh berarti kalau ionnya positif, berarti ada satu atau dua elektron ini yang lepas. Ya, dari kulitnya ini dilepaskan untuk ion. Ya. Kalau atomnya negatif, berarti ada elektron dari atom lain yang Menyerap. oleh atom tadi. Ya. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi dalam ion positif itu jumlah elektronnya lebih sedikit, tetapi dalam ion negatif jumlah elektronnya lebih banyak. Ya. Nah kalau di dalam ion negatif, ini artinya bahwa atom tadi sudah mengikat satu buah atau beberapa buah elektron dari atom lain. Gitu, ya. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi di sini ada inti atom yang bermuatan positif, inti atom bermuatan positif tentu saja, dan elektron mengelilingi sekitar inti atom. Ya. Nah ini mungkin kemarin sudah ya, sudah tahu ya. Ini yang seperti ini. Nah ini hanya mengulas saja lah kali ya. Ini disinikan aja. Ya, jadi ini kan contohnya tentukan jumlah protonnya, neutron dan elektron dari unsur berikut. Ini karbon. Karbon itu di sini tidak bermuatan, artinya dia belum menangkap ataupun melepaskan elektron, masih berkarbon. Berapa protonnya ini? Ini protonnya ini kan. 6. Ya, 6. Iya, ini 6. Sama dengan ini. Gitu aja. Hapus dulu ya. Ya gitu ya. Sorry, ini Bapak kurang familiar. Jadi yang proton ini yang ini proton, ini sama dengan. Kemudian kalau cari neutron artinya ini P-nya sama dengan di atas. Kalau cari neutron berarti atas kurang bawah. Atau boleh saja P
ditambah N ini sama dengan 13. 12. P-nya ini kan, P-nya ini. P-nya 6, masukkan ke sini. P-nya 6. Oh, begitu ya. 6. Jadi N N-nya sama sama dengan 13. 7. Karena ini atomnya netral, maka proton itu sama dengan Elektron. Elektron. berapa? 6. Karena ini protonnya 6, maka ini juga kan. Elektronnya 6. Bisa ya? Nah, ini hanya mengulas saja. Yang kedua beda ini. Kalau ini 12, 24, Ng 2 plus. Nah, ini seperti ini lagi. Berarti ini protonnya ini sama dengan ini kan? 12. Nah, protonnya berapa? 2. 12. Neutronnya atas kurang bawah. 24 kurang 12. nah, Sama dengan 12. tuh, ya. P ditambah N sama dengan 24. Atau P-nya masukkan ke sini, berarti 12 ditambah N. Tambah Ya. N Jadi 12. N-nya, nah, 24 ditambah 12 sama dengan 12. Jadi netronnya sama dengan 12. bentar ya, siapa itu? Iya, iya. Jadi ini tinggal atas kurang bawah boleh gitu ya. Jadi yang ini nomor massa dikurang nomor atom kan gitu ya. Baik. Sekarang ini ionnya berbentuk ion positif. Berbentuk ion positif itu tentu saja ini elektronnya lebih sedikit dibandingkan Elektron lebih kecil daripada ya. atom. Karena ini sudah dilepaskan. Berapa dilepaskannya? Ini. 2. Lihat muatannya. Tadi di sini tuh karena dari kulit yang paling akhir. Ini dilepaskan 2 buah elektron. Jadi WI bermuatan positif. Ya. Jadi di sini cara menentukan jumlah elektron dalam ion tinggal E-nya itu protonnya dikurangi muatannya. Ini tanpa memasukkan tandanya. Kalau muatannya 2 ya 2 saja. Berarti elektronnya itu protonnya tadi berapa? 12. 12. Kurangi 2. Jadi berapa? Sama dengan 10. 10. 10. Elektron sama dengan 10. Ya, betul. Bentar, ya. Jadi ini 10. Ya. Oke, jadi kalau demikian jumlah protonnya ini apa tadi? 12. Neutronnya ini. Neutronnya 12. 12. Elektronnya 10. Kemarin masih banyak yang salah itu di nomor terakhir, di nomor 5 yang kalsium. Ingat Bapak itu ya. Banyak yang nanya, Pak kan ini kalsium itu nomornya 20, tapi di situ kenapa 18? Nah, berarti itu artinya apa? Artinya apa? Kalsium tadi sudah melepas ion. berapa buah? 2. Berapa, Vin? 2 buah buatan. 2 buah muatan. Ya. Nah, untuk yang terakhir ini untuk yang PR-min. PR-min sama, kita masukkan lagi ke sini. Ya, berarti P-nya ini kan, P-nya ini yang bawah. 35. 35. Ya. Terus neutronnya? Neutronnya 80 kurang 8 dikurang 5. Dapatnya berapa? 45. 45. Nah, kalau untuk menentukan elektronnya, ini harus ingat bahwa di dalam dalam ion negatif itu atom tadi sudah mengikat elektron. Berapa banyaknya? Lihat aja muatannya. Kalau ini kan muatannya 1, ya. Kalau yang ini kenapa 2? Ya karena ini muatannya 2. Jadi di sini jumlah elektronnya itu adalah jumlah proton ditambah tanpa tanda ya, tanpa tanda ya. Jadi artinya Pak iya mah negatif di dia tapi sebabnya ini suratnya mah hiji gitu. Kalau ini min 2 ditulisnya mah 2 aja. Jadi E-nya itu 35 ditambah 1. Jadi elektronnya sama dengan 30. Betul. Sama dengan 36. Jelas ya ini ya. Ini yang sering ditanyakan yang ada beberapa yang menanyakan. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu itu mewakili kalau tidak Bapak kemukakan di sini barangkali ada yang masih malu-malu bertanya. Tapi kemarin ada beberapa yang nanya itu bagus. Silakan aja karena kan ada waktu konsultasi. Ya konsultasi itu diantaranya itu. Kalau ada pekerjaan yang tidak mengerti boleh ditanya. Ya. Baik, jadi elektronnya ini sebanyak 36 untuk yang ini. Ya, jadi ini protonnya 35, neutronnya 45, elektronnya 36. Jelas ya ini. Nah, ini hanya membahas membahas yang sudah kita jelaskan kemarin.
Ini isotop. Ya, isotop ini ada yang tahu? Masih ingat? IPA 1 dulu. Saya IPA 1. Pak. Ya, IPA 1 siapa? Isotop ada. Apa isotop itu? Pak. Atom yang sama, yang nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Atomnya harus sama. Intinya ini. Tapi yang tadi benar. Atomnya sejenis, tapi memiliki massa yang berbeda. Beda. Ya, kalau atomnya sejenis, pasti jumlah protonnya sama. Sama. Jadi kalau jumlah protonnya sama, pasti atomnya Sejenis. ya. Pasti ini. Jadi ini kunci isotop itu di sini. Nomor atomnya sama. Pasti kalau nomor atomnya sama, ini pasti sejenis. Ya. Karena kemarin kalau kalian lihat di situ ada yang mencontohkan isoton kalau nggak salah ya. Isoton di situ karbonnya nomor 7. Nah, itu sudah salah. Yang nomor 7 itu harusnya nitrogen. Nitrogen. Ah, yang kemarin Bapak tulisin itu ada beberapa siswa yang coba aja dicek lagi hasil pemetaan. Nah, isoton. Isoton ini atomnya berbeda. Tapi jumlah neutronnya sama. Sama. Hanya ini Mg dengan Na kan beda. Ya. Tapi di sini neutronnya sama. Bagaimana caranya? Atas kurang bawah, 24 kurang 12. Gitu kan? Itu berapa? 11. 23 kurang 11. 12. 11. Ini neutronnya sama. Ini kan Sama. Nah, kalau dikurang dapatnya 12. Ini 12. Dapatnya 12. jadi seperti tidak ada hubungan, tapi kalau kita lihat di sini ada hubungan. Sama-sama neutronnya Sama. ini ya kan isoton. Nah, kemarin Bapak menemukan seperti ini. Kalian tuh ngasih penjelasannya itu ada 6C12 dengan C713. Ini salah benar? Salah. Salahnya apa? Karena atomnya sama Protonnya jenis. beda. Pintar. Siapa bersini? Karena atomnya sama, harusnya berbeda. Beda. Ya. Karena ini ya nak. Jadi ini yang sangat menentukan itu. Nomor atom ini sangat menentukan atom itu untuk atom siapa. Kalau 6 itu khas untuk karbon. Ya. Kalau 7 ini bukan untuk karbon, ini untuk nitrogen. Tahu dari mana? Lihat sistem periodik. Itu ada sistem periodik. Lihat nomor 7 pasti nitrogen. Ya. Ya, jadi ini salahnya tuh di sini. Tadi itu kemarin tuh ini bukan karbon nomor 7. Tidak ada karbon nomor 7. Karbon itu sama semuanya. Nah, cuma yang bedanya atasnya saja. Yang berikutnya ada isobar. Isobar ini merupakan ya balikan daripada ini. Kalau ini kan sama nomor atomnya, kalau ini sama nomor masanya. Atasnya sama. Kalium yang 40 dengan kalsium 40. Ini sama-sama memiliki nomor massa yang dinamakan dengan isobar. Terakhir ini ada isoelektron. Isoelektron. Itu ini boleh atom, boleh ion. Jadi syaratnya apa? Jumlah elektronnya. Jumlah elektron. Elektronnya sama. Elektronnya yang sama. Elektronnya sama. Oh. Ini gimana ini? Ini 17 ditambah 1 kan ini kan? Ya Iya. enggak? Kan ini kan negatif. Kalau negatif itu elektronnya lebih banyak. 17 tambah 1 18. Ini kan enggak ada 0. 18 tambah 0 kan 18. Juga sama. 19 kurang 1. Kalau ini di positifnya dikurang kan udah melepas. 6. Ini yang di 18. ya. Ya. Atomnya jelas-jelas berbeda, nomor massanya berbeda, jumlah neutronnya berbeda, tapi di sini sama jumlah elektron. Bagus ya. Bapak ucapkan selamat kemarin bagi kalian yang sudah dapat 100 ya. Bagi yang belum ya nanti latihan. Ya. Sudah Bapak rekap. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan segera karena batas waktunya nanti. Baik, itu mungkin pembelajaran yang kemarin yang tidak sempat Bapak tayangkan karena ya memang kemarin. Sekarang kita masuk pada konfigurasi elektron model atom nispor. Berdasarkan nispor ini tadi apa?
elektron itu Mengelilingi Atom pada berada Atom pada lintasan tertentu. energi tertentu. atau gravitasi. Siapa barusan yang berbicara? Bagus. Yang namanya tingkat energi tertentu. Tentu. Tingkat lintasan itulah yang dinamakan dengan kulit. Atom. Ya. Nah, kulit atom ini memiliki kapasitas maksimum untuk ditempati oleh elektron. Seperti tadi kan. Nah, ini kapasitasnya seperti ini. Ya. Kulit pertama itu sering disebut kulit K. Kulit K ini maksimumnya 2 elektron. Kulit kedua ini namanya kulit L, ini maksimumnya 8 elektron. Nah, ini gambar ya kan. Kulit pertama ini kulit K2 elektron. Kulit ketiga ini namanya kulit M. Ini maksimumnya 18 elektron. Kulit keempat ini namanya kulit N. Jumlahnya 32 elektron. Nah, kalau untuk menentukan kulit O, P, dan Q gimana? Ditambah 8. Harus kita cari dulu ini polanya. Kita cari rumusnya. Rumusnya 2 itu kan sama dengan 2. Boleh nggak Bapak tulis begini? Kali 1. Kan begitu? Iya. Gitu ya? Ya kan? Nah, yang kedua ini. 8 dibagi 2 kan 9. 2 kali 9 kan gitu ya? 8 bagi 2 dapat 4. Dapat 4 ya? Kali 4. Nah, kali 4 kan ya? Nah, boleh nggak Bapak tulis begini? 4. Ya. Nah, 4 itu tiada lain. Apa 4 itu? 2 pangkat. Nah, 2. ini Pak, 1 boleh ya dikuadratkan ya? Nah, begitu. Sekarang 18 dibagi 2 dapat berapa? 9. 2 kali 9. Dapat 9. 2. 2. 2 kali 9. 9 itu 3 pangkat 2. Bentar, bagus ya. 32 dibagi 2. 2 kali 16. Nah, 2 kali 16. 16 itu berapa pangkat berapa? 4 poin. 4 pangkat 2. Pangkat 2. Nah, kalau tahu seperti ini, kalau ada ini lihat 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan ini. 1, 2, 3, 4. Ini juga nomor kulit. Nah, kalau kalian ditanyakan berapakah jumlah elektron di kulit N? 50. Kira-kira apa? 2 kali N pangkat 2. N per 2 N betul. Di mana N-nya itu adalah kulitnya. N-nya 1, 2, 3. Ini menunjukkan nomor kulit. Jadi di sini kalau kulit kelima berarti 2 kali 5 pangkat 2. 50. Pintar. Jadi dapat, oh ya, ini jumlah elektron. Jadi dapat 50. 50. Kalau kulit ke-6? 72. 72 elektron. Nah, bagus. Ya. Pun. Kalau kulit ke-7? 98. Dari mana? Dari mana? 2 dikali 7 pangkat 2. Ya, 7 pangkat 2 dapat 49. 49 dikali 2 98. 68. Ya. Nah, kalian sebagai orang IPA cukup hafal ini saja. Oh, elektron maksimum tiap kulit itu banyaknya sebanyak 2N pangkat 2. Ya, ya enak. Jadi kita ini jadi tahu nomor 1 tidak mesti harus dihafal ini. Cukup ini saja udah tahu. Ya, bisa dipahami ini? Bisa? Bisa dipahami? Insyaallah bisa. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi elektron? Nah, yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu ini, yaitu penataan atau bagaimana distribusi elektron itu di dalam atom. Ya kayak tadi, kulit pertama berapa, kulit kedua berapa. Ya. Nah, tapi di sini dalam konfigurasi elektron Niels Bohr ini ada beberapa poin penting yang harus dilihat.
Pertama, ini jumlah elektron maksimum yang menempati suatu kulit harus memenuhi ini kayak tadi 2n pangkat 2. Ini wajib ya. Jadi jangan sampai nanti di kulit pertama kalian menempatkan 4 elektron, nggak boleh. Nah, kalau kulit pertama itu mesti 1 pangkat 2 kan 1 kali 2. Yang kedua, nih untuk kulit M, jika sisa elektron dari kulit L itu kurang lebih sama dengan 8, tetapi lebih kecil dari 18, maka nanti elektron maksimumnya di kulit M itu ditempati oleh 8 Elektron. Sisanya ditulis di kulit M. Nah, tetapi kalau sisa elektron di kulit M itu lebih dari 18, M itu kan kulit ketiga, KLM. Maka di kulit M ini kalian tempatkan 18 elektron. Sisanya bagaimana, Pak? Sisanya tempatkan di kulit M. Di kulit Nah, aturan 2 dan 4 ini berlaku untuk kulit-kulit berikutnya. KLMN, gitu aja. K itu kulit pertama, L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat, dan seterusnya. Baik, kita coba. Ini lambang atomnya 2E. Jumlah elektronnya berapa? Karena ini atom netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Ini kan tidak bermuatan nih, yang ini. Iya. Kan? Berarti ini elektronnya untuk kasus ini yang ini. Untuk kasus ini elektronnya sama dengan proton. Tapi ingat, yang ini itu bukan menyatakan jumlah elektron, tapi ini menyatakan jumlah proton. Ya, itu. Ya. Nah, karena elektron sama dengan jumlah proton, maka jumlah elektron di sini berapa? 2. Berapa kulit Kak maksimumnya? 2. Ya. Nah, sekarang untuk karbon. Berapa jumlah elektronnya? 6. Nah, bagaimana ditulisnya di kulit Kak? 12. 2. Ya. Nah, 2. Ini kan sudah kepakai nih di kulit K2, maka sisanya ada di kulit L. Kan itu. Berapa sisanya? 4. Ah. Jadi di kulit K ada 2, di kulit L ada 4. Helium. Jumlah elektronnya berapa? 10. Bagus. Pertama? 2. Kulit kedua? 8. 8. Ya. Ini berapa elektronnya? 12. Kulit K? 2. Kulit L? 8. 10. Nah, kulit L itu kulit kedua. Elektron maksimumnya 2N pangkat 2. 2 pangkat 2? 4. Kali 2? 8. 8. Sisanya baru. Kartos. Jadi 2, 8, 2. Di sini tidak boleh lebih dari 8. Ya. Karena 2N pangkat 2. 18 nih. Ini jumlah elektronnya 18 ya. Yang kulit K-nya? 2. Kulit L-nya? 8. Pintar. Kulit M-nya? 8. Tambah 8 kan 10. Tambah 18. Kalsium, jumlah elektronnya? 20. Kulit K-nya? 2. Kulit L-nya? Kulit M-nya? 10. Siapa nih yang Karena M itu Tidak boleh dari 8. siapa yang bilang laki-laki yang bilang 10? Berapa? 10. 8 kan nggak boleh lebih dari 8. Kenapa 8? Pintar nih. Siapa? Ashab. Nah. Siapa Ashab? Untuk kulit M, kalau sisa L-nya itu
sama dengan atau kurang dari 8, tetapi kurang dari 18, kan ini diisi dulu 8, kan gitu. Sisanya baru ke sini. Dua. Aturan ketiga ini. Padahal labin ujang ya, Bob. Oke, aturan ketiga ini. Tadi itu. Ada aturan ketiga ya. Jadi untuk kulit M itu, kalau sisa elektronnya itu lebih banyak, lebih besar dari 8, gitu kan ya. Tapi lebih sedikit dari 18, maka ditaruh 8 dulu. Sisanya baru di sini. Gitu. Untuk gallium ini 31, ini berarti kulit K-nya M. Ya. Karena kan sisanya kulit L ini kan gitu ya. Ini kan sisanya 28, 2 ditambah 8, 10. 31 kurang 10 berapa? 21 kan ya. Nah kalau 21, kalau lebih dari 18 kulit M ini ditulis apa? 18. Sisanya tulis di 5. 3. di 3. 8, 18 di. Bisa dipahami? Ya. Nah ini ada di aturan ketiga tadi. Jadi kalau di kulit R ini sisanya lebih dari 18, maka kulit M ini diisi 18. Sisanya tulis. Ini berlaku untuk aturan yang lain. Oke, sekarang ada istilah elektron valensi. Ada yang tahu nggak? Satu. Elektron yang menempati kulit Wah, pintar. Siapa tadi? Siapa? Elektron yang menempati kulit terluar. Siapa namanya? Siapa? Aulia. Saya Pak Muninul Aini 47. Oh, apa Muni? Elektron valensi yaitu elektron-elektron suatu atom yang dapat ikut membentuk ikatan kimia dengan atom lainnya. Nah, elektron tersebut bisa terlibat dalam ikatan kimia, begitu ya. Tapi tandasnya gini. Nah, ini sederhananya seperti ini. Itu yang tadi itu tambahannya, boleh. Ya, jadi elektron valensi itu nanti akan terlibat dalam ikatan. Elektron valensi itu akan elektron yang menempati kulit atom terluar. Ya. Tadi tulis ada ya, nak. Nah, ya nanti sama Bapak bicara ya. Oke. Contoh. Nah, ini biasanya yang ditanyakan nih. Tentukan jumlah elektron valensi dari 17 dan 34. Kalau ingin menentukan elektron valensi, ini kalian harus menguraikan dulu nomor 1 misalkan. Ngaji beri sekolah, ngaji jalan. L Sekolah lingkungan. Nah, ini kita konfigurasi elektron kan. Berarti di sini kulit pertama ini akan ada kulit K, kulit L gitu kan. M berapa? 2. Kulit L 8. Kulit berapa nak? 8. M 7. Habis. Nah, elektron valensi itu ini. Berarti jumlah elektron valensinya 7. Dan 7. Paham ya? Itu ya. Yang kedua, berikutnya selenium. Ini selenium nomor 434. Ya. Kulit K ada berapa, nak? 2. Kulit L. 8. Kulit M. 8. Ini kan masih banyak nih. Tambah 8 itu 10. 34 dibanding 18 ya. Ini 18. Terus? 4. Sebentar dulu. 2 tambah 8, 10. 14. 18. 6. Bentar. Nih. 2 tambah 8 berapa? 10. 4 kurang 10. 24. Berarti ini kan lebih, ini 18. Iya. Nah, 24 kurang 18. 6. Nah, berarti ini ya. Nah, ini kulit N, maksudnya kulit N. Berarti ini elektron valensinya.
Inilah elektron valensi banyak. Nah, Jelas? Jelas. Jelas ya, gampang ya. Ya, tinggal ini Ada pertanyaan dulu sampai sini. gampang-gampang susah. Ya, di mana susahnya? Ayo. Agung. Agung. Siapa yang belum Paham Pak. Sudah Di terkata ada nomor pilihan 6. hati. Belum paham nomor 6. Itu yang ada 6. Yang ada 4 SE. Oh, Tuh. ini ya. Baik. Ya, tolong perhatikan. Ini cara menentukan elektron valensi itu kita harus membuat dulu konfigurasi elektronnya. Nah, di sini tolong di unmute ya. Tolong di unmute. Karena elektron valensi itu elektron yang menempati kulit atom terluar. Kita tidak bisa menentukan berapa jumlah elektron terluarnya kalau tidak dikonfigurasikan dulu. Nah, kita konfigurasikan dulu. Yang misalkan untuk CL. Ini kan kulit K ini maksimumnya 2. Maka di sini tempelkan 2. Kulit L ini 8. Kulit M ini kan 2 ditambah 8 kan 10. Sementara ini jumlah elektronnya 17. Berarti 17 kurang 10 dapat 7 kan sisanya. Maka ini. Nah, ini yang 7 ini merupakan elektron yang menempati kulit paling luar. Maka kalau ditanyakan berapa jumlah elektron valensinya untuk CL ini adalah 2. Paham ya? Nah, sekarang yang ini. Selenium itu nomor atomnya 34. Karena ini bukan ion, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. 34. Kulit K itu ditempati oleh maksimumnya 2 elektron. Kulit L maksimumnya 8 elektron. 2 ditambah 8 kan 10. Yang ini kan 34. 34 dikurang 10 adalah 24. 4. Nah, 24 itu lebih dari 18. Kalau lebih dari 18, maka yang M ini dimaksimumkan, yaitu harus ditempelkan 18. Kan M itu kulit ketiga. Kulit ketiga itu maksimumnya 2N pangkat 3 kan? 2N pangkat 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2 kan 18. Maka kulit M ini diisi oleh elektronnya maksimum 18. Jumlahkan sama Agung itu 2 tambah 8 18. 28. 34 dikurang 8, 28, sisanya 6 tempel di sini. Nah, ini adalah elektron yang menempati kulit paling luar. Jumlahnya ada berapa? Ada 6. Jadi elektron valensi untuk 34 SE jumlahnya adalah kurang lebih seperti itu. Bisa kira-kira dipahami? Bisa ya? Bisa Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada struktur atom mekanika kuantum atau sering juga disebut struktur atom modern. Ini poin-poin penting dari struktur atom mekanika kuantum ini. Di sini atom itu ternyata posisinya itu tidak bisa dipastikan secara jelas. Yang bisa ditentukan itu adalah kebolehjadian atau kemungkinan atau peluang suatu elektron itu ditemukan dalam ruang tertentu di sekitar atom, ya. Nah, tempat atau ruang ditemukannya elektron itu dinamakan dengan orbital atom. Awas ya, kalau orbit di dalam Niels Bohr itu 2 dimensi, jadi berbentuk lintasan, ya. Tapi kalau orbital itu bentuknya berbentuk ruang. Ruang itu 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Beda antara pengertian orbit dengan orbital. Kalau orbit itu berupa lintasan 2 dimensi, tapi kalau orbital itu berupa ruang. Ruang itu berarti 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, begini kira-kira model atom mekanika kuantum. Atom mekanika kuantum itu ini intinya masih di tengah, tapi di sini ada awan elektron. Awan elektron itu peluang ditemukannya elektron di seputar inti ini. Nah,
Semakin biru, semakin kerapatannya tinggi, ini semakin besar peluangnya diketemukan elektron. Di sini juga ada peluangnya, tapi sedikit sekali. Ya. Di luar sini, ini luar. Tapi semakin tebal warnanya itu, ini semakin besar peluangnya ditemukan elektron. Ini adalah gambarannya, tetapi yang ini adalah gambar model atom mekanika kuantum. Nah ini salah satu contoh atom aluminium. Jadi ini aluminium foil ditembak atau disinari oleh sinar X, kemudian dilihat di bawah mikroskop seperti ini. Bentuknya itu. Awan elektronnya seperti ini. Peluang terbesarnya ini ada di sekitar tengah-tengah seperti ini. Di sini juga ada peluang ditemukan elektron. Di sini juga ada peluang elektron. Ruang ditemukannya elektron itu, peluang keboleh jadi ditemukan elektron itu, itulah yang dinamakan dengan orbital atom. Ya. Baik. Nah, orbital atom itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung kepada tingkat energinya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Untuk orbital S, ini bentuknya bulat. S, kalau untuk orbital 1S ini kecil, tapi kalau orbital 2S ini lebih besar daripada ini. Bentuknya sama. 3S lebih besar lagi daripada 2S. Ini bentuknya semakin. Nah, bentuk-bentuk ini diperoleh ini dengan cara menurunkan persamaan koordinat, persamaan gelombang. Bapak hanya mengenalkan saja, barangkali nanti di antara kalian ada yang melanjutkan ke jurusan ini. Nah ini, jadi bentuk-bentuk ini diperoleh dengan cara memasukkan angka-angka tertentu ke dalam persamaan ini sehingga dibentuklah seperti ini. Nah, ada ini yang kedua ini ada orbital P. Ya. Orbital P itu ada 3. Ada PX itu orbitalnya itu ada di sumbu X. Ada PY itu orbitalnya ada di sumbu Y. Nah, bentuknya ini ada 2 buah bola seperti ini. Kemudian ada PZ itu melalui sumbu Z. Seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada orbital D. Orbital D ini ada 5 buah. Ada dx kuadrat y kuadrat. Jadi si orbitalnya itu berada di sumbu X dan Y. Ada dz kuadrat. Dz kuadrat ini seperti ini. Ya. Ada 2 buah orbital di Z, kemudian ini di sini ada seperti balon melilit. Ada dxy. Kalau dxy ini orbitalnya terletak di bidang X dan Y. Kalau orbital dxz itu ada di bidang X dan Z, kan ini X-nya, ini Z-nya. Nah, begitu. Kalau orbital dyz ini orbital tersebut ada terletak di bidang yang dibentuk oleh Y dan Z. Ini Bapak hanya memperkenalkan saja. Jadi artinya kalian jangan dibingung, kumaha iya Pak, jangan. Ini hanya memperkenalkan saja bahwa orbital itu ada seperti ini macamnya. Jangan sampai nanti kalau misalkan di perguruan tinggi dikenalkan orbital tidak tahu. Nah, paling tidak mengenal. Ya. Nanti juga ada orbital F. Sampai saat ini baru sampai F. Ini lebih rumit lagi. Ini ada 7 orbital. Ini orbital yang pertama ini, kedua yang ini orbital F Y pangkat 3 dikurang 3YX pangkat kuadrat. Begitu. Ya, ini orbital yang keduanya, ini orbital ketiga, ini orbital 4, ini kelima, keenam, ketujuh. Hanya dikenalkan saja, ya. Jadi tidak mesti harus dipelajari lebih dalam. Hanya mengenalkan bahwa orbital itu nanti ada paling tidak ada 4. S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Orbital F ada, orbital G juga ada. Tentu ini lebih rumit daripada ini. Baik. Ini hanya dikenalkan saja. Nah, tugas kalian ini nanti setiap siswa membuat salah satu dari orbital ini. Orbital ini. Kalian kalau memang ini masih belajar dari rumah, kalian buat di rumah, kemudian dipotokkan hasil karya kalian ya, dengan gambar kaliannya. Kemudian hasil foto tadi ditempel di buku portofolio. Pak, nanti tugasnya siapa aja nanti Bapak umumkan di grup ya. Misalkan Ripana dapat orbital yang S, kemudian P dapat orbital PE. Siapa lagi? Kemudian Muhammad Azhar misalkan dapat PE. Nah itu ya.
Baik, itu saja anak-anakku, ternyata waktu habis. Nanti ada tugas tentu saja kalian. Nah, ini gini, nanti Bapak ini semua slide-nya Bapak kirimkan, kemudian isi tugas-tugasnya. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di luar, ya, di luar daring seperti di ruang bebas. Ini masih banyak nih sebetulnya. Ya, nah, tapi nanti Bapak share-kan semuanya. Nih, masih banyak. Kemudian tugas berikutnya juga kalian Bapak minta bukan mempelajari ya, merangkum sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Ini berdasarkan kelima unsur ini. Ini tugas ini ditulis di catatan saja. Kemudian jelaskan keunggulan dan kelemahan dari itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat, kalau lihat Bapak lihat SD SMP sudah mulai tatap muka, mudah-mudahan SMA tidak terlalu jauh lagi. Amin. Itu saja, amin. Ya, karena kami juga Amin, sama Pak. ingin tatap muka. Oke, gitu saja dari Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.